Halo, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia di tahun yang baru, semester yang baru, dan semangat yang baru. Di semester 2 ini, kita akan mempelajari dua bab, yaitu bab 5 tentang rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Kemudian bab 6 tentang stokiometri. Nah, stokiometri kita akan khusus mempelajari perhitungan kimia. Untuk mid semester 2, kita akan mempelajari khusus topik bab 5, yaitu tentang rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang rumus kimia. Adapun acuan untuk pembelajaran materi kita hari ini yaitu textbook Kimia Erlangga halaman 179 sampai 182. Nama-nama senyawa sudah sangat banyak ditemukan. Hal itu tidak terlepas dari ditemukannya rumus kimia. Nah, dalam materi kita hari ini, pembahasan tentang rumus kimia, kita akan juga membahas terkait di dalamnya tentang rumus molekul dan rumus empiris. Apa sebenarnya rumus kimia? Mengapa terkait dengan rumus molekul dan empiris? Mari dengan penuh semangat kita bahas tentang materi hari ini, yaitu rumus kimia. Rumus kimia. Saat ini terdapat jutaan nama senyawa. Untuk mempelajari senyawa-senyawa tersebut, maka kita harus mengetahui apa itu rumus kimia. Rumus kimia terdapat lambang unsur di dalamnya. Rumus kimia terdapat angka indeks yang ditulis agak ke bawah dari atom-atom penyusunnya. Angka 1 tidak ditulis. Angka indeks adalah perbandingan dari atom-atomnya. Contoh rumus kimia di sini Miss tampilkan adalah H2O. H2O atau air, dalam satu molekul air di dalamnya terdapat 2 atom hidrogen. Ini disebut indeks, angka yang terdapat di bawah atom ya, yang tulisannya lebih kecil dari penulisan unsur atau atom, dan 1 atom oksigen. Oksigen ini 1, tapi ingat angka indeks 1 tidak perlu ditulis. Jika terdapat 5 molekul air atau H2O, maka hidrogen sama dengan 10 atom, oksigen sama dengan 5 atom. Contoh yang lain adalah gula pasir, 12H22O11. Pada satu molekul gula pasir terdapat 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, 11 atom oksigen. Pertanyaan di sini Miss berikan, jika pada 9 molekul gula pasir, sebutkan perbandingan jumlah setiap atom penyusunnya. Rumus kimia terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Kita bahas yang pertama tentang rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan perbandingan atom dalam suatu molekul. Seperti yang sudah kita pelajari di bab awal semester lalu tentang sekilas molekul unsur terdiri dari atom sejenis. Contohnya di sini O2, gas oksigen, N2, Cl2, H2. Jadi dia berbentuk molekul unsur memiliki rumus kimia seperti ini. Nah, ada satu lagi yang kita kenal sebagai molekul senyawa dan terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis. Contohnya di sini glukosa C6H12O6, H2SO4 asam sulfat, CuSO4 5H2O, ini kita sebut senyawa hidrat, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua adalah rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari rumus molekul. Jadi, acuannya dari rumus molekul yang sudah kita pelajari barusan. Nah, untuk rumus empirisnya berarti bentuk yang paling sederhana. Terkait di dalamnya, rumus empiris dari molekul unsur, rumus empiris dari molekul senyawa. Nah, ini terbagi lagi senyawa kovalen dan senyawa ion. Rumus empiris pada molekul unsur, di sini Miss tampilkan rumus molekulnya terlebih dahulu. Nah, H2 kita sebut gas hidrogen memiliki rumus empiris yang bisa disederhanakan berbentuk H, ya, hanya H saja. Kemudian gas oksigen O2 rumus empirisnya O saja. Gas nitrogen
rumus empirisnya N1. Kemudian rumus empiris pada senyawa kovalen. Di sini Miss tampilkan tabel rumus molekul dari glukosa C6H12O6. Angka-angka yang ada di bawah ini sebagai cara untuk menentukan empirisnya. Angka indeks dari karbon 6, hidrogen 12, oksigen 6. Kita sederhanakan secara matematika. Semuanya bisa dibagi 6. Sehingga 1:2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya diperoleh adalah CH2O. Ya, ingat indeks 1 tidak perlu ditulis. Contoh kedua, gas etana C2H6. Dengan cara yang sama, nah kita sederhanakan 2 dan 6, pembaginya 2 berarti 1:3. H2O, air. H2O ini sudah bentuk paling sederhana, sehingga rumusnya tetap sama seperti rumus molekulnya. Kemudian gas butana C4H10. Kita sederhanakan berarti C2H5. Sekian cara untuk menentukan rumus empiris pada senyawa kovalen. Berikutnya rumus empiris pada senyawa ion. Perlu diketahui bahwa senyawa ion hanya mempunyai rumus empiris. Jadi, ketika kita menulis senyawa ion, berarti sudah merupakan rumus empiris dan tidak mempunyai rumus molekul. Mengapa? Karena senyawa ion dibentuk dari gabungan ion positif dan ion negatif. Alasannya, kenapa rumus empiris merupakan senyawa ion. Adapun aturan untuk menentukan atau menulis rumus senyawa ion, yang pertama jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan ion negatif. Jadi suatu senyawa ion, ya, rumus senyawa ion yang kita sebut rumus empirisnya itu memiliki muatan ion positif dan ion negatif yang sama, sehingga dia bersifat netral. Di sini Miss tampilkan contohnya, ion Ca2+ dan ion Cl- membentuk CaCl2. Perhatikan bahwa ion kalsium 2+, ion Cl- masih 1, ya, -1. Jadi ini harus menjadi 2, sehingga ini dikali 2 indeksnya agar jadi 2, sehingga jumlah muatannya sama. Itu ya nak. Atau dengan cara cepat bisa kita kali silang antara muatan ionnya. Kemudian ion positif yang kita sebut dengan istilah kation ditulis di depan, baru diikuti oleh ion negatif. CaCl2. Ca ini ion positif, Cl ini ion negatif. Jadi diawali dengan positif baru negatif. Angka indeks merupakan angka terkecil. Contoh, ion Ca2+ dengan ion S2-. Nah, ini memiliki muatan 2+ dan 2-. Netralnya, muatannya sudah sama. Namun, kita tidak boleh menulis Ca2S2, tetapi harus kita sederhanakan menjadi CaS. Jadi, tidak ada rumus kimia dari A2S2, melainkan berbentuk Ca. Gabungan yang melibatkan poliatomik harus diberi kurung. Contoh, ion Mg2+ dengan ion OH-. Ini memiliki muatan 1, sementara Mg2. Ini merupakan ion hidroksida, kita sebut senyawa ion, yang memiliki lebih dari 1 atom di dalamnya. Namun jumlahnya agar netral harus dikalikan 2, sehingga wajib ditulis dalam kurung 2. Ya, jadi penulisannya harus seperti ini, Mg dalam kurung OH 2 kali. Tidak boleh ditulis Mg OH 2, ya. Hanya nanti jatuhnya jadi 2, tapi tidak ion hidroksidanya yang 2, ya. Makanya penulisan yang benar adalah seperti ini. Kita rumus empiris pada senyawa ion. Di sini Miss tampilkan tabel, ya. Bagian kiri ini merupakan kation, bagian atas ini ketiga merupakan anion. Ingat tadi cara-cara menentukan rumus dari senyawa ion K+ NO3-. Nah, ketika kita gabungkan karena dia memiliki muatan ionnya sama, maka membentuk KNO3. Kemudian K+ dengan CO32-, ini masih memiliki 1 atom, 1 ion,
muatan ion, sementara ini 2. Berarti 2K-nya harus dikali 2 sehingga K2CO3. Demikian juga K+ dengan PO4 3-. Nah, K+ ini harus kita kali 3 biar muatannya sama dengan PO4 sehingga membentuk senyawa atau rumus empirisnya K3PO4. Yang kedua, Mg2+. Ketika kita gabungkan dengan NO3-, berarti agar NO3- ini menjadi 2, sehingga NO3-nya kita kali 2, seperti ini. Ingat aturan tadi, karena dia poliatomik, sehingga kita tulis dalam kurung, ya, baru tulis 2. Kemudian Mg2+ dengan CO32- ini memiliki muatan yang sudah sama, namun harus bentuk yang sederhana yang kita tulis seperti aturan sebelumnya, yaitu MgCO3. Kemudian Mg2+ dengan PO4 3-, ingat ini muatannya berbeda sehingga Mg-nya kita kali 3, PO4-nya kita kali 2. Jadi cara cepatnya bisa kita langsung kali silang. Silahkan kalian tentukan untuk besi 3+ membentuk apa dengan NO3-, dengan CO32-, dan dengan PO4 3-. Dari pembelajaran hari ini, 2 hal penting yang harus diingat adalah yang pertama, rumus kimia untuk molekul unsur dan senyawa kovalen tetap menggunakan rumus molekul, ya nak. Tadi kita mempelajari rumus empirisnya, bisa menentukan rumus empirisnya. Tapi jika kita menuliskan rumus kimianya, kita harus tetap menulis rumus molekulnya. Ya, contoh kalau ditanya gas oksigen, itu rumus kimianya apa? Kita tetap tulis O2, tidak O, ya. Atau glukosa, kalau ditanya rumus kimia dari glukosa itu apa ya? Kita harus tetap menjawab C6H12O6, tidak boleh CH2O. Itu memang rumus empirisnya, tapi kalau kita ubah indeksnya ini bisa berubah namanya. Itu khusus untuk molekul unsur dan senyawa kovalen. Hal penting berikutnya yang perlu diingat adalah rumus kimia untuk senyawa ion wajib menggunakan rumus empiris. Contohnya di sini, garam dapur NaCl ini merupakan gabungan ion positif A dengan ion negatif Cl. Kemudian kalium hidroksida KOH. Jadi, mengapa tidak merupakan rumus molekul? Karena bukan berasal dari molekul, tapi berasal dari ion positif dan ion negatif. Demikianlah pembahasan materi tentang rumus kimia. Jika ada bagian yang belum dipahami, silakan hubungi Miss seperti biasa via WA secara personal. Nah, selanjutnya silakan kerjakan latihan Edmodo, dan pertemuan kita minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang tata nama senyawa. Nah, silakan dibaca bukunya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye!